Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah. Pada sesi ini kita akan melanjutkan membuat pendahuluan jika pada pertemuan sebelumnya membuat bagian pertama dari pendahuluan yaitu fakta sosial, maka pada sesi ini adalah membuat pendahuluan bagian berikutnya, yaitu membuat paragraf yang berisi fakta literatur. Kita lanjutkan membuat bagian yang kedua dari pendahuluan, yaitu berisi paragraf yang kita identifikasi sebagai fakta literatur. Bagian fakta literatur ini kalau kita biasa menulis, yaitu sebenarnya berisi penelitian-penelitian terdahulu di bidang atau yang similar dengan objek fokus penelitian yang sedang kita garap, yang sedang kita tulis, yang sedang kita teliti. Ini fakta mana saja, literatur mana saja yang sudah orang lain buat sebelumnya. Setelah fakta sosialnya kita paparkan, fakta literaturnya juga seharusnya kita paparkan di bagian ini. Maka paragraf berikutnya dari pendahuluan kita bisa letakkan ini di paragraf 2 jika fakta sosialnya hanya satu paragraf, atau kita bisa letakkan ini di paragraf 3 jika fakta sosialnya 2 paragraf. Pokoknya setelah fakta sosial, letakkanlah paragraf yang berisi penelitian-penelitian terdahulu. Tipsnya agar lebih mudah adalah pertama, buatlah kalimat di fakta literatur ini dengan kalimat yang menurut pengamatan peneliti. Nah, ada kalimat subjektif seperti itu agar ketika nanti hasilnya berbeda dengan pengamatan orang lain, ya karena subjektif pengamatan kita saja. Misalnya, penelitian terkait radikalisme agama sudah banyak dilakukan. Berdasarkan pengamatan penulis, penelitian terhadap radikalisme agama sudah diteliti dalam 3 kategori. Nah, 3 kategorinya ini itu hanya sejauh pengamatan saya saja sebagai peneliti. Bisa jadi ketika yang mengamatinya orang lain, oh tidak 3 kategori, tapi bahkan 4 kategori atau bahkan hanya 2 kategori. Nah, itu hal yang subjektif, itu nggak apa-apa, karena beda pengamatan dalam hal ini. Nah, itu kita buat kalimat fakta literatur ini diawali, paragraf fakta literatur ini, mohon maaf, diawali dengan kalimat-kalimat yang dalam tanda petik subjektif seperti tadi. Ya, seperti itu. Apa saja kategori-kategori itu? Bisa jadi kita sudah konstruk terlebih dahulu kategori-kategorinya di kepala kita. Kemudian coba kita konfirmasi, coba kita cari di Google Cendekia, adakah orang-orang lain yang sudah melakukan di kategori-kategori tadi itu. Sebagai contoh tadi ya, penelitian, ini contoh ya, kita coba saja penelitian terkait dengan agama lokal misalnya lah ya, agama lokal, karena keyword teman-teman ada yang menggunakan agama lokal, sudah banyak diteliti banyak ahli. Sejauh pengamatan penulis, agama lokal sudah diteliti dalam 3 kategori. Misalnya ya, kita buat saja 3 dulu. Walaupun nanti ternyata ketemunya 4, tinggal diedit menjadi 4. Di otak saya, di kepala saya, kayaknya agama lokal ini yang pertama, coba kalau saya mencari di Google Scholar agama lokal misalnya, kategorinya apa saja yang muncul ya. Misalnya
kajian terkait dengan apa ya? Kepercayaan ya, teologinya atau penjelasan terkait dengan kepercayaan itu agama lokal itu di berbagai wilayah, sistem kepercayaannya. Berarti ya, coba saja saya tulis. Pertama, penelitian yang meneliti agama lokal dari eh, pendalaman kepercayaan, sistem kepercayaan pada agama lokal tertentu. Nah, misalnya penelitian sistem kepercayaan agama Sunda Wiwitan misalnya ya. Tipe-tipe nanti kita benerin di akhir. Cari coba sistem kepercayaan Sunda Wiwitan. Nah, kita bisa kutip ini ya, Indrawardana tahun berapa tadi lupa. Indrawardana 2014 kan tinggal buat gitu aja. Nanti pakai Mendeley biar mudah. Ini karena di PowerPoint nggak bisa Wardana 2014. Masih banyak ini, nggak cuma satu kan. Coba yang lain lagi. Miharja 2015. Ini pakai Mendeley. Miharja, 2015. Masih ada lagi? Mungkin masih banyak. Nah, ini 2021 nih. Ahyani 2021. Ini referensi maksudnya ya. Dan seterusnya. Ini sudah dapat ini. Kategori kedua, nah, penelitian agama lokal ditinjau dari strategi bertahan. Jadi kenapa agama itu masih eksis hingga hari ini? Nah, agama lokal tersebut. Ini juga baru Sunda Wiwitan. Kita masih bisa contoh lainnya. Ini baru Sunda Wiwitan, kita masih bisa kejawen, kita masih bisa agama Kaharingan, kita bisa kasih contoh agama lokal lain yang memang sudah banyak yang meneliti, tinggal dicari. Maka akan banyak referensinya dan akan banyak contohnya. Kita cukupkan di situ, kita masuk ke kategori kedua. Misalnya penelitian agama lokal ditinjau dari strategi bertahan agama lokal tersebut hingga hari ini. Kenapa masih bisa bertahan? Kita bisa kasih referensi lagi. Strategi bertahan agama lokal misalnya. Ada Ismail 2015. Tinggal kita tulis di sini misalnya. Banyak referensi kan? Siapa lagi? Kodim 2017. Lebih banyak referensi lebih bagus, tapi juga jangan berlebihan sampai 10 referensi. Yang penting-pentingnya saja, yang terhighlight saja. Ambil di sini. Itu ada banyak. Agama adat, ini Sulaiman 2014 dan seterusnya nanti ya, 5 referensi saja misalnya. Sama ini sebenarnya pakai pola prek aslinya. Kalimat ini adalah kalimat apa? Poin. Ini sebenarnya lebih ke example. Jadi reasoningnya bikin satu kalimat lagi kalau mau mudah. Tapi ini mungkin reasoningnya sampai sejauh ini mungkin reasoning saja.
Nah, ini kan kategori pertama, kategori kedua, kategori ketiga. Nah, itu eksempelnya. Maka tinggal buat saja kalimat penutup. Ini misalnya saya hanya dapat 2 kategori nih, padahal mungkin masih ada. Ya tinggal diganti kan 2 kategori kan, karena ketemunya hanya 2 kategori. Tapi kalau ketiga, 3, 4, 4, nanti kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4. Buatlah terakhir kalimat penutup. Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, belum ada penelitian yang memetakan riset agama lokal di Indonesia misalnya, karena judul penelitian teman-teman yang minggu lalunya itu terkait dengan penelitian bibliometrik dengan keyword agama lokal. Maka tulis saja di sini bagian conclusion-nya. Dari beberapa kategori penelitian agama lokal tersebut, belum ada yang meneliti pemetaan perkembangan penelitian agama lokal secara komprehensif misalnya. Nah, kalimat penutupnya seperti ini saja. Maka sudah dapatlah paragraf yang berisi fakta literatur. Karena teman-teman semua ini penelitiannya penelitian bibliometrik, maka arahkan aja konklusinya dari paragraf ini seperti ini penutupnya. Tinggal diganti agama lokal menjadi radikalisme agama, agama lokal menjadi yang teman-teman penelitian lain, diganti dengan keyword sesuai dengan yang teman-teman cari tadi. Contoh menggunakan artikel yang sudah terbit sama saja. Kita lihat yang Londo IH lagi. Para peneliti sebelumnya telah banyak menyelidiki kawin lari Londo IH ya, yang dipraktekkan di beberapa tempat itu. Nah, ini kan poin dengan beberapa nama. Ini misalnya Londo IH di tempat lain mah namanya ini ya. Ini reasoning. Studi umumnya jatuh pada 3 kategori. Ini berarti kan example, contoh. Sama kan ada 3 kategori. Karena kebetulan mungkin yang didapatkan 3 kategori. Kategori pertama, studi kawin lari dieksplorasi dari pembenaran oleh adat setempatnya sehingga masih terus dipraktekkan hingga hari ini. Referensinya 1, 2, 3, 4 misalnya. Kategori kedua, Londo IH atau kawin lari diselidiki sebagai alternatif bagi pria yang tidak direstui keinginan menikahnya. Ada referensinya. Kategori ketiga, kategori keempat jika memang ada. Kita lihat, teman-teman lihat paragraf reasoningnya, penutup itu conclusionnya. Kajian sebelumnya tersebut membahas kawin lari dari perspektif kajian sebelumnya belum ada yang membahas kawin lari ya, ini belum ada yang membahas kawin lari dari perspektif norma hukum Islam yang mereka langgar. Nah, ini kesimpulannya dari kajian-kajian sebelumnya itu. Contoh yang kedua, oke. Ini yang terkait dengan apa ini? Mapasagena yang tradisi di Bugis terkait dengan Hari Asyura. Secara historis kajian tradisi karena Mapasagena itu sebuah tradisi di sana. Secara historis kajian tradisi cenderung mengkajinya dari perspektif tradisi, yang mana itu dikategorikan dalam 2 hal. Pertama, penelitian tradisi itu diteliti dari kenapa tradisi itu terus eksis bertahan hingga hari ini. Ada referensinya. Kedua, penelitian tradisi itu diteliti dari konteks tradisi itu bekerja di komunitas tertentu ya, dilakukan pada komunitas tertentu, ini ada referensinya. Hanya 2 kategori, nggak apa-apa, karena yang ditemukan memang hanya 2 kategori misalnya. Maka buatlah nih penutupnya, paragraf penutupnya. Menurut kecenderungan yang tadi, para peneliti sebelumnya kurang memperdebatkan tentang bagaimana masyarakat memahami dan percaya pada
tradisi agar efektif dan kuat di masyarakat. Nah, jadi ini gap-nya yang belum dipelajari orangnya. Sama, kita juga ada gap-nya ini, kalimat terakhir ini. Itu terkait dengan fakta literatur. Silahkan teman-teman berlatih membuat paragraf fakta literatur ini, dan nanti melihat contoh-contoh yang sudah diberikan. Saya unggah juga di Inos agar teman-teman bisa melihat contoh-contohnya. Itu saja terkait dengan fakta literatur, semoga bisa dipahami. Jika masih ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu didiskusikan, silahkan dituliskan pada kolom forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.